selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang geofisika. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Jesreli Afinta Ginting. Saya Amelia Sapitri. Saya Regia Senitya Dewi. Oke, selamat menyaksikan. Tengok di bawah. Pengertian geofisika adalah cabang ilmu kebumian yang mempelajari bumi menggunakan prinsip-prinsip fisika. Jika geologi lebih banyak melihat batuan dan fosil, secara fisik permukaan geofisika menggunakan alat dan hitungan matematika untuk memetakan apa yang ada di bawah kaki kita. Apa saja yang dipelajari? Para ahli geofisikawan mempelajari sifat-sifat fisik bumi, antara lain seismologi, mempelajari getaran atau gelombang gempa untuk memetakan lapisan bumi dan mitigasi bencana. Yang kedua, gaya berat, gravitasi, mengukur variasi gravitasi untuk mendeteksi struktur bawah tanah atau rongga. Yang ketiga, kemagnetan bumi, mempelajari medan magnet untuk navigasi atau mencari mineral logam. Yang keempat, kelistrikan, menggunakan aliran listrik bawah tanah untuk mencari sumber air atau memantau polusi lingkungan. Yang kelima, geothermal, mempelajari panas dan dalam bumi sebagai sumber energi terbarukan. Mengapa ilmu ini penting? Tanpa geofisika, banyak teknologi modern dan keamanan kita akan terhambat. Berikut adalah beberapa kegunaan utamanya. Yang pertama, eksplorasi energi, mencari titik cadangan minyak gas bumi dan panas bumi geothermal. Yang kedua, mitigasi bencana, memantau aktivitas gunung berapi dan memetakan zona rawan gempa serta tsunami. Yang ketiga, lingkungan dan konstruksi, memastikan struktur tanah kuat sebelum membangun gedung pencakar langit, serta mendeteksi pencemaran air tanah. Yang keempat, arkeologi, menentukan situs bersejarah yang tertimbun tanpa harus menggali secara sembarangan menggunakan alat seperti radar bawah tanah. Selanjutnya, peran geofisika dalam ilmu pertambangan. Geofisika dalam ilmu pertambangan sangat penting karena membantu mendeteksi, menatakan, dan mengkarakterisasi potensi sumber daya mineral dan energi di bawah permukaan tanpa harus langsung mengebor. Ini membuat eksplorasi lebih efisien, murah, dan aman. Peran geofisika dalam pertambangan yaitu digunakan untuk memahami kondisi bawah permukaan dengan mengukur sifat fisik batuan seperti kerapatan atau disebut density, konduktivitas listrik, sifat magnetik, dan kecepatan rambat gelombang seismik, relativitas alami. Ya Allah, dah sedikit Dari data tersebut, geofisika memberikan informasi untuk menentukan lokasi dan kedalaman mineral, membedakan jenis batuan, memperkirakan ukuran dan bentuk endapan, mengurangi jumlah pengeboran yang tidak perlu, serta mendukung perhitungan cadangan dan perencanaan tambang. Contoh penerapan geofisika dalam eksplorasi, berikut beberapa metode geofisika yang umum dalam eksplorasi tambang, yaitu ada metode magnetik. Tujuannya mencari mineral yang bersifat magnetik, misalnya biji besi, nikel laterite, dan intruksi ultramafik. Cara kerjanya yaitu mengukur variasi medan magnet bumi akibat perbedaan kandungan mineral dengan
magnetik di bawah permukaan. Contoh penggunaannya yaitu mengidentifikasi struktur geologi seperti sesar dan intrusi, mematakan target nikel pada batuan ultramafik. Yang kedua ada geolistrik atau resitivitas dan IP induced polarization. Tujuannya mencari mineral logam, emas, tembaga, seng, dan air tanah. Menentukan batas batuan. Cara kerjanya yaitu mengukur hambatan listrik, tanah, dan kemampuan batuan menyimpan muatan listrik. Contoh penggunaannya yaitu eksplorasi emas, porfiri. Zona sulfida akan menunjukkan respon IP tertinggi, menentukan kedalaman lapisan batuan penutup atau overburden. Yang ketiga yaitu metode seismik. Tujuannya yaitu mematakan lapisan geologi dan struktur bawah permukaan dengan resolusi tinggi. Cara kerjanya yaitu mengirim gelombang elastik dan menganalisis pantulannya. Contoh penggunaan selanjutnya ada karakteristik geoteknik menggunakan geofisika. Aspek keselamatan dalam pertambangan sangat bergantung pada stabilitas lereng dan terowongan. Geofisika geoteknik menggunakan metode seperti multi-channel analysis of surface waveforms atau MASW atau ground penetrating radar atau GPR untuk menilai kekerasan dan integrasi batuan. Data ini sangat vital untuk mencegah terjadinya longsoran besar yang bisa membahayakan nyawa pekerja. Dengan mengukur kecepatan gelombang geser, para geofisikawan dapat menentukan modulus elastisitas batuan. Informasi digunakan oleh insinyur tambang untuk mendesain sudut kemiringan lereng tambang yang optimal. Jika batuan terdeteksi rapuh atau memiliki banyak rekahan tersembunyi, desain tambang harus disesuaikan untuk menjadi faktor keamanan. GPR khususnya sangat berguna dalam tambang bawah tanah, mendeteksi adanya rongga atau zona lemah di atap terowongan. Gelombang elektromagnetik frekuensi tinggi dikirimkan ke dinding batuan dan pantulannya akan menunjukkan jika ada retakan yang berpotensi menyebabkan reruntuhan. Deteksi ini memungkinkan dilakukannya perkuatan atau baut-bautan atau shortcut sebelum kecelakaan terjadi. Penggunaan geofisika secara berkala jika berfungsi sebagai sistem pemantauan atau monitoring. Dengan melakukan survei berulang, tim dapat mendeteksi perubahan sifat fisik batuan akibat aktivitas peledakan atau penggalian. Pendekatan proaktif ini memastikan bahwa lingkungan kerja di area tambang tetap terkendali meskipun beban mekanis pada batuan terus berubah. Ketiga ada metode seismik. Tujuannya mematakan lapisan geologi dan struktur bawah permukaan dengan resolusi tinggi. Cara kerja yaitu mengirim gelombang elastik dan menganalisis pantulannya. Contoh penggunaan yaitu studi kestabilan untuk tambang bawah tanah, menentukan kedalaman batuan dasar atau bedrock. Yang keempat ada metode gravitasi. Tujuannya mengidentifikasi perbedaan densitas batuan. Contoh penggunaan mendeteksi endapan biji besi atau densitas tinggi, mematakan intrusi atau cekungan yang terkait mineralisasi. Contoh sederhana eksplorasi geofisika misalnya perusahaan ingin mencari biji tembaga. Survei magnetik mencari pola intrusi atau alterasi yang biasanya terkait tembaga. Survei IV atau idonket polarization mendeteksi zona mineral sulfida sebagai target. Yang ketiga ada survei geolistrik resitivitas memperkirakan kedalaman lapisan.
Yang terakhir ada setelah target ditemukan, dilakukan pengeboran atau drilling untuk diverifikasi. Selanjutnya geofisika lubang bor. Setelah lubang bor dibuat, peran geofisika tidak berhenti di situ saja. Borehole logging melibatkan penurunan sensor ke dalam lubang bor untuk mengukur fisik batuan secara langsung di sepanjang dinding lubang. Metode ini memberikan data resolusi tinggi yang jauh lebih detail dibanding pemetaan dari permukaan bumi. Beberapa parameter yang diukur meliputi densitas radioaktif alami, porositas, misalnya dalam tambang batu bara. Log Gomarai sangat efektif untuk membedakan antara lapisan batu bara dengan lapisan lempung atau batu pasir secara presisi hingga satuan sentimeter. Data ini kemudian digunakan untuk mengoreksi data deskripsi batuan secara visual dan subjektif. Teknologi ini juga memungkinkan perusahaan untuk menghemat biaya pengeboran inti yang mahal dengan melakukan pengeboran cepat atau open hole dan melengkapi dengan logging geofisika. Data yang diperboleh tetap akurat namun dengan biaya yang jauh lebih rendah. Informasi dari borehole logging ini memberikan gambaran tentang kondisi mekanika batuan di kedalaman tertentu. Hal ini tentu membantu perencanaan peledakan atau blasting agar energi ledak yang digunakan sesuai dengan kekerasan batuan, sehingga hasil fermentasi batuan menjadi optimal untuk diangkut ke pabrik pengolahan. Setelah itu, bagaimana sih geofisika itu bekerja? Bumi terdiri dari berbagai jenis batuan mineral, masing-masing memiliki sifat unik seperti magnetisme, kepadatan, dan kemampuan untuk mengantarkan listrik. Ahli geofisika mengirimkan sinyal ke dalam tanah dan mengukur tanah meresponnya. Hubungan geofisika dan pertambangan itu ibaratnya antara detektif dan eksekutor, di mana geofisika memberikan petunjuk tentang apa yang tersembunyi di bawah permukaan, sementara tim pertambangan menggunakan data tersebut untuk mengambil keputusan apakah sebuah lokasi layak ditambang atau tidak. Hubungan antara geofisika dan pertambangan pada dasarnya adalah hubungan antara teknologi pemetaan tanah dengan industri ekstraksi sumber daya alam. Geofisika berperan sebagai instrumen navigasi untuk memungkinkan perusahaan melihat ke dalam perut bumi tanpa menggali secara fisik terlebih dahulu. Hal tersebut dapat dilakukan memanfaatkan prinsip fisika seperti perbedaan daya hantar listrik, sifat kemagnetan, rambatan daya getar, hingga perbedaan massa jenis batuan. Tanpa bantuan ilmu ini, industri pertambangan akan bekerja secara buta yang berakibatkan yaitu pembengkakan biaya operasional dan bahkan sampai kegagalan proyek dikarenakan pengeboran hanya dilakukan dengan spekulasi di permukaan saja. Dalam siklus industri pertambangan, geofisika menjadi tulang punggung di tahap eksplorasi untuk menentukan lokasi, kedalaman, hingga sebaran cadaran mineral secara akurat. Metode seperti geolistrik, magnetik, atau seismik para ahli dapat menentukan potensi kekayaan alam dan dampak lingkungan minimalisir karena tidak memerlukan lahan yang luas pada tahap eksplorasi awal. Selain untuk mencari keuntungan, teknologi ini digunakan untuk mendeteksi struktur batuan yang tidak stabil. Jadi berguna juga untuk keselamatan kerja. Karena dengan mendeteksi struktur batuan, kita dapat menentukan adanya rongga bawah tanah berpotensi runtuh atau tidak. Jadi kita dapat menentukan batas maksimal berat yang dapat ditanggung oleh batuan yang terdapat di dalamnya.
Jadi, ketika kita menggunakan metode geofisika, banyak sekali keuntungan yang dapat diperoleh oleh perusahaan. Yang salah satunya tadi hemat biaya. Biaya survei geofisika jauh lebih murah dibandingkan dengan pengeboran acak yang sangat mahal. Yang ketiga, efisien. Kenapa efisien? Bisa mencangkup area yang sangat luas dalam waktu yang singkat. Dengan otomatis kita juga menghemat waktu eksplorasi. Selanjutnya adalah ramah lingkungan, mengurangi kerusakan permukaan tanah karena minimnya jumlah lubang bor yang diperlukan. Jadi demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Ada.